Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan mengantarkan kita pada syafaatnya nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari sedekah, baik itu bagi penerima maupun pemberi sedekah. Sedekah menjadi amal yang mampu menambah dari kekurangan yang dimiliki seseorang. Kekurangan itu bisa terisi dan menjadi tercukupi. Dengan sedekah, kita bisa meringankan beban yang dimiliki seseorang hingga membuatnya tersenyum. Sedekah tidak hanya berpatok pada harta benda saja, sehingga membuat sebagian dari kita berpikir ulang melakukan amal baik ini. Hal-hal non-materi pun bisa saja dikatakan sebagai sedekah, seperti menolong orang lain dengan tenaga maupun pikiran, memberi nafkah keluarga atau istri, menyingkirkan batu di jalan, duri, dan tulang dari tengah jalan pun masuk dalam sedekah. Sampai dengan hal yang paling sederhana seperti murah senyum kepada orang lain pun adalah sedekah. Seperti yang Rasulullah sampaikan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikut adalah manfaat atau keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Keutamaan sedekah yang pertama yakni limpahan pahala yang akan digandakan oleh Allah. Hal ini sesuai dengan janjinya perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walau ia telah mati. Amalan ini yang biasa kita kenal dengan sedekah jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, anak soleh yang memohon ampun untuknya ibu dan bapaknya, dan ilmu yang bermanfaat setelahnya. Patut digarisbawahi juga, apabila sedekah tidaklah membuat harta benda berkurang atau membuat seseorang jatuh miskin, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan melipat gandakannya. Yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk. Keutamaan sedekah selanjutnya yaitu memperpanjang usia. Tapi yang dimaksud dalam usia ini merupakan amalan kebaikan dari orang yang bersedekah, akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia. Dengan sedekah, seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa, seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa hamba-hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah, sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan. Yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan sedekah mampu menghapus dosa-dosa kita, maka dengan sedekah pula lah kita
bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Keutamaan sedekah ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Yang kelima, mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan juga, pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang, sehingga akan terasa sangat panas. Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah, Rasulullah SAW telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan apa yang dapat menjadikan naungan dari panasnya matahari kelak. Nantinya, saat di padang mahsyar setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dari timbangan amal baik dan buruknya. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Maka, dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya keutamaan sedekah dapat menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat kelak. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, hingga diputuskan di antara manusia. Ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah. Dan dijelaskan pula dalam riwayat lainnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kelima keutamaan sedekah yang tentunya akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.